Siap. Kalian lagi ngomongin apa? Kita mau ini wawancara. Ya udah kita ngomongin yuk. Kita Yuk. coba buat wawancara briefing. Yuk, kita siap-siap yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Wahyu Labi, saya sebagai ketua. Saya Ivan Riansa. Saya Igriani Nabila. Saya Serli Maulidina. Saya Rahmawati Diana Putri. Kami akan mewawancarai seorang penerima bidik misi. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Wahyu Labi dan ini rekan saya. Igriani Nabila, kami dari SMA Negeri 1 Garawangi, kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya izin mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas sekolah kami dari kelompok 6 mengenai beasiswa bidik misi. Bolehkah kakak memperkenalkan diri kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya kebetulan alumnus SMA Garawangi juga, angkatan 2017, yang sempat dan pernah mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Siliwangi. Jadi kak, waktu itu kakak kuliah di mana sih kak? Di Universitas Siliwangi di Tasikmalaya. Ada yang pernah ke Tasik? Kebetulan belum sih. Dan tahun berapa sih kakak masuk kuliah di Unsil tuh? Tahun 2017. 2017. Jurusan apa tuh kak kalau boleh tahu? Jurusan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sastra dan bahasa berarti ya kak? Iya. Kalau dulu itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi kalau sekarang itu sastranya udah nggak ada. Jadi pendidikan bahasa Indonesia aja. Nah, pas masuk ke Universitas Siliwangi itu apa sih kesulitan dan kendala gitu? Kan kakak di sini kebetulan penerima bidik misi ya. Apa sih bidik misi itu gitu? Kalau kesulitan dan kendala apa ya? Karena kebetulan saya masuk jalurnya kan lewat SNMPTN ya. Kalau sekarang masih SNN namanya? SNBP ya. Oh ya. Kalau dulu itu namanya SNMPTN, dan alhamdulillah masuk itu lewat jalur itu gitu. Jadi ya kalau SNMPTN masuknya itu sudah tidak menggunakan tes lagi gitu kan. Bener. Kemudian kalau tadi itu apa? Bidik misi ya. Iya, bidik misi. Bidik misi itu sebuah program pemerintah untuk apa ya? Untuk siswa-siswi di Indonesia agar bisa berpendidikan gitu. Dikhususkan itu untuk yang dirasa kurang mampu gitu. Apa tujuan dari dikeluarkannya program beasiswa bidik misi oleh pemerintah? Tentunya tujuan dikeluarkannya program bidik misi itu agar pemerintah bisa menjangkau siswa-siswi di Indonesia yang perekonomiannya kurang, biar mereka itu bisa merasakan yang namanya bangku perkuliahan. Karena kan kalian juga pasti sudah terbayang kalau pembiayaan ketika sekolah TK sampai sekolah SMA itu akan jauh berbeda dengan pembiayaan ketika kuliah gitu. Jadi pemerintah tuh ingin pendidikan yang merata itu betul. Salah satunya lewat program bidik misi gitu. Karena memang pengaruh dan manfaatnya itu banyak sekali gitu. Nah, manfaat seperti apa emangnya kalau boleh? Manfaatnya itu yang pertama, kita itu tidak bayar uang UKT, uang kuliah tunggal. Jadi kalau seandainya di SMA atau di sekolah-sekolah swasta itu suka ada SPP. Iya. Nah, SPP itu kayak UKT dibayarkannya per semester gitu. Nah, untuk penerima bidik misi itu kita tidak bayar selama 4 tahun. Jadi dari mulai kita masuk sampai tahun keempat berarti kita dibebaskan dari pembiayaan UKT. Kemudian dapat uang saku nih, biasanya paling gercep kalau masalah beasiswa dapatnya uang saku. Nah, uang saku itu didapatkan kalau dulu jadi tiap periode itu atau tiap tahun itu biasanya ada peningkatan. Kalau dulu sepupu itu 500 per bulan.
Nah, pas zaman angkatan saya itu 700 per bulan. Nah, itu ditransferkan per semester. Jadi di akhir semester itu atau di awal semester nanti ditransfer sekian juta itu untuk satu semester atau untuk sekian bulan gitu. Tinggal kita aja sebagai mahasiswa gimana nih caranya bagi-bagi uang itu biar cukupin. Terus yang selanjutnya, adakah batasan untuk penerima beasiswa bidik misi pada saat itu teh? Kalau batasan dari sekolah sih kayaknya tidak ada ya, karena kalau sekolah itu hanya yang menjembatani gitu. Kita hanya didaftarkan oleh sekolah, nanti sekolah itu kita nanti dikasih kode, kemudian registrasi ke kampus, kode itu harus ditulis kembali. Jadi hanya sebatas itu. Kalau untuk lolos tidaknya, kuotanya masih terpenuhi atau tidak, itu dari pihak kampus. Dulu kalau di UNSI itu kuotanya 600 orang. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu akan terus bertambah kuotanya mungkin gitu. Jadi kalau kuota pasti ada sih kayaknya. Ya terus deh, apa saja sih fasilitas yang didapatkan oleh penerima bidik misi pada saat itu? Fasilitasnya tadi ya, yang UKT tidak bayar, kemudian kita dapat uang jajan, hanya itu sih. Jadi kalau seandainya uang buku segala macam itu di luar bidik misi. Dan kalau seandainya lewat dari batas 4 tahun itu tuh kita bayar UKT. Jadi kalau contohnya nih kita kuliah lebih dari 4 tahun, berarti harus bayar tahun kelimanya gitu. Apakah pas kuliah itu ada persyaratan yang harus dipenuhi kayak beda dari maba atau siswa yang kuliah pada saat itu, atau sama aja gitu, nggak ada persyaratan yang beda? Persyaratan itu kayak misalnya kuliah nih, kita itu harus harus lebih rajin daripada yang lain atau seperti kalau persyaratan khusus sebagai mahasiswa bidik misi itu nilai tidak boleh turun. Kalau di kampus itu kan ada UKT, lagi ya. Kalau di persyaratannya itu kalau untuk mahasiswa bidik misi nilai tidak boleh turun, disebutnya IPK. Nah, IPK-nya nggak boleh turun, kalau tidak salah minimal 3. Nah, jadi kalau turun biasanya ada mungkin ada entah itu apa tadi hapuskan atau apa gitu, asal persyaratannya itu tidak boleh turun nilai. Kemudian kalau dulu itu yang menikah, nah yang menikah ketika masih mendapat beasiswa bidik misi, kalau dulu itu kalau tidak salah itu nanti beasiswanya bisa dicabut karena kan ada ada wali yang menggantikannya untuk menafkahinya gitu. Itu untuk persyaratan lainnya mungkin tidak ada ya gitu. Berarti Teteh itu termasuk kumlot dan ya alhamdulillah ya. Ya, selanjutnya teh apa dampak dari diberlakukannya program beasiswa bidik misi? Dampaknya pastinya pendidikan itu semakin meningkat, terutama dari siswa juga kan sekarang yang dulunya udahlah saya mah SMA aja udah gak akan mungkin kuliah gitu, pasti kayak gitu. Apalagi dilihat kan kalau kita itu harus realistis ya, jangan suka melihat sesuatu itu dari hal yang enaknya aja. Pasti ketika kuliah akan banyak pertimbangan terutama kemampuan diri kita bisa nggak sih di bidang itu gitu, kita mampu nggak nih lulus di bidang itu dalam jangka sekian tahun, dan pastinya dari ekonomi keluarga. Karena bagaimanapun yang namanya bidik misi rata-rata itu pasti kuliahnya reguler, jadi ikutin jadwal. Jadi kan kalau kuliah itu ada kelas karyawan, kelas reguler. Kalau kelas reguler berarti kayak kita sekolah biasa tuh dari pagi sampai sore gitu. Nah, kalau seandainya kita mau sambil kerja kan susah ya. Otomatis biasanya ya udah gitu, kuliah kosan atau kuliah organisasi gitu. Nah, pasti kan perlu biaya yang besar. Biaya tambahan yang besar gitu. Nah,
itu dengan adanya bidik misi itu sangat membantu, membuat pola pikir siswa itu jadi berubah. Yang dulunya udahlah saya mau nggak akan kuliah, udah nggak akan ada biaya juga, percuma dan segala. Sekarang kayak ada secercah harapan gitu dari siswa, kayak oh iya kita coba aja dulu deh, siapa tahu lolos di bidik misinya untuk nambah-nambah uang kuliah gitu. Ya, untuk pertanyaan terakhir itu pesan dan kesan teh buat para pejuang SNBP dan pejuang penerima bidik misi gitu. Apa pesan dan kesan dari Teteh? Pesannya terus kejar cita-cita, jangan berhenti sampai di sini saja, udah lulus SMA sudah gitu. Perjalanan kalian itu masih panjang. Bukan berarti yang kuliah itu yang paling hebat, yang paling sukses, tidak. Kalau yang tidak kuliah, kalian bisa memperdalam kemampuan kalian, bisa dengan kursus di BLK atau apapun, atau mungkin perdalam lagi bahasa Inggrisnya, itu kan bisa jadi modal kalian untuk berusaha lagi, berwirausaha. Jadi kuliah itu bukan satu jalan perjalanan kalian gitu. Dan untuk yang mau kuliah, tidak usah putus harapan karena biaya atau perekonomian keluarga, karena kalian akan terbantu dengan bidik misi atau sekarang itu biasanya disebut dengan KIP. Ya, segitu saja wawancara dari kami, dan saya dengan hormat berterima kasih kepada Teteh. 괜찮아. 괜찮아. A few moments later. Ya, sekian wawancara dari kami. Saya dengan hormat berterima kasih kepada Teteh ya. Terima kasih banyak untuk Kakak telah mau diwawancarai oleh kita. Ya, dari pertanyaan dan jawaban yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Pada wawancara kali ini, Bidik Misi merupakan program pemerintah untuk pelajar menengah ke bawah untuk mendapatkan pendidikan di tingkat universitas. Fasilitas yang didapatkan programnya ini yaitu terbebas dari uang kuliahan selama 4 tahun dan mendapatkan uang saku. pesan kami untuk teman-teman yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan, tetap semangat dan jangan putus asa karena keadaan. Saya Wahyu Ilabi. Saya Griani Nabilah. Dan ini bintang tamu kita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu wawancara yang telah kami lalui. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Goodbye.